wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari jurusan Pendidikan IPA NIM 1923-1153. Di sini saya bertindak sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi ini. Baiklah, Wulan akan menyampaikan materi yang pertama tentang tradisi. Tradisi dalam bahasa Latinnya traditio yang dapat diartikan sebagai diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi adalah suatu kebiasaan, suatu kepercayaan yang sudah mendarah daging pada suatu masyarakat, yang jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan suatu kejelekan. Yang kedua ada modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modo atau cara dan etnos atau masa kini. Secara harfiah, modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju ke masyarakat yang modern. Proses modernisasi mencangkup proses yang sangat luas. Kadang-kadang batasnya tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Mungkin di beberapa daerah berbeda-beda. Dalam kehidupan manusia disadari bahwa sesuatu yang baik, indah, dan berguna akan menciptakan kesenangan, kebahagiaan, dan kedamaian bagi orang lain. Pengertian modernisasi berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Widjojo Nisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Yang kedua, menurut ahli Sarjono Swekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning atau suatu pengantar. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Nur Janahti. Kepada Nur Janahti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Janahti, NIM 19136088 dari jurusan Geografi. Saya akan membacakan materi tentang syarat-syarat modernisasi dan ciri-ciri modernisasi. Yang pertama kita akan bahas syarat-syarat modernisasi. Adapun syaratnya itu, yang pertama, cara berpikir ilmiah yang institusionalisasi dalam penguasaan maupun masyarakat. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar akan mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat komunikasi massa. Selanjutnya, tingkat organisasi yang tinggi di suatu pihak, disiplin tinggi bagi pihak lain di pihak pengurangan kepercayaan. Terakhir, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaannya. Adapun ciri-ciri dari modernisasi yaitu, yang pertama, kebutuhan materi dan ajang kebutuhan manusia. Yang kedua, kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi. Yang ketiga, modernisasi banyak memberikan kemudahan bagi manusia. Yang keempat, berkat jasanya hampir semua keinginan manusia terpenuhi. Yang kelima, modernisasi juga memberikan dan melahirkan teori baru. Yang keenam, mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi serta orientasi kebendaan yang berlebih. Terakhir, kehidupan seseorang, perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Al-Hadi Erpan, NIM 1803122 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tradisi, modernisasi, dan masyarakat madani, yaitu bagian saya tentang masyarakat madani. Nah, sebelum kita memahami atau membahas lebih lanjut tentang masyarakat madani, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu masyarakat madani. Nah, menurut pengertiannya, masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Sedangkan menurut PBB, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai hak tanggung jawab manusia. Nah,
Masyarakat madani itu mempunyai beberapa karakteristik, yang diantaranya adalah integrasi individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontak sosial dan aliansi sosial. 2. Menyebarkan kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. 3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang mendominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. 4. Menjembatani kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang kelima ialah tumbuh kembangnya kreativitas pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim otoriter. Yang keenam, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan, sehingga individu mengaku keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga sosial dan berbagai ragam perspektif. Nah, 7 karakteristik tersebut sangat perlu dalam terwujudnya masyarakat madani. Karakteristik tersebut membimbing atau menuntun masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani. Nah, jikalau karakter tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka dikhawatirkan masyarakat akan terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dari saya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, kenalkan, nama saya Imam Nugraha dari jurusan Seni Rupa, Prodi Desain Komunikasi Visual. NIM saya 1707048. Saya akan melanjutkan materi tentang rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama adalah sentralisme versus lokalisme. Sentralisme sendiri artinya adalah pemusatan seluruh wewenang kepada sejumlah atau posisi puncak dalam sebuah pemerintahan atau organisasi. Di sini sentralisme ini di Indonesia digunakan pada pemerintahan lama sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi artinya adalah pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke pemerintah daerah. Contohnya adalah pilkada langsung dan pemilu presiden. Sedangkan sentralisme versus lokalisme di sini artinya adalah lokalisme ini melingkup filsafat politik yang mengutamakan lokal, artinya lebih mengutamakan aset-aset yang ada pada daerahnya. Contohnya seperti ini, pemerintahan nasional mengeluarkan peraturan kepada seluruh daerah misalnya, namun sebuah daerah lebih menggunakan peraturan yang ada, misalnya menggunakan peraturan tersendiri atau otonomi daerah mereka pertahankan seperti itu. Kemudian pluralisme dan versus rasisme. Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menuju kepada saling penghormatan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Artinya di sini tidak mengutamakan keseragaman, lebih kepada berbagai macamnya kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Berbeda dengan rasisme. Rasisme itu sendiri artinya membenarkan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi suatu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Jadi dia memberikan sebuah tekanan kepada sebuah ras lain dan lebih mendukung pada rasnya sendiri, memberikan sebuah tekanan. Bisa juga pada sebuah kebijakan, misalnya daerah yang dipandang tidak begitu baik oleh sebuah daerah, dia tidak terlalu mementingkan daerah tersebut, dia lebih mementingkan daerah yang sedikit lebih maju, sehingga daerah tersebut
tertinggal seperti itu. Selanjutnya adalah elitisme dan komunalisme. Elitisme itu sendiri artinya merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial. Nah, di sini lebih kepada berdasarkan kekayaan, kekuasaan, atau pada sekelompok orang yang dianggap memiliki suatu kelebihan atau strata yang tinggi seperti itu. Ya, kemudian mereka dianggap memiliki berhak menentukan potensi orang lain. Sedangkan komunalisme artinya perasaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memandang kelompok lain itu sebuah ancaman, dan mereka pun ingin seperti membinasakan seperti itu. Mereka merasa bahwa kelompoknya terancam dan mereka mewaspadai kelompok lain dan berniat untuk kalau bisa dibinasakan kelompok lain itu. Selanjutnya adalah pengertian peradaban. Secara umum, peradaban dapat diartikan sebagai perkembangan budaya yang menjadi ciri khas dan milik suatu masyarakat. Peradaban juga diartikan sebagai sebuah tahapan tertinggi dari kemajuan budaya atau evolusi budaya yang membedakan manusia yang beradab dan manusia yang tidak beradab atau biadab. Selanjutnya adalah peradaban sebagai hasil kebudayaan. Budaya dalam pengertian yang luas adalah pancaran dari budi dan daya. Seluruh apa yang dipikir, dirasa, dan direnung diamalkan dalam bentuk daya yang menghasilkan kehidupan. Peradaban merupakan hasil tertinggi dari sebuah kebudayaan. Namun peradaban pasti memiliki unsur kebudayaan. Peradaban juga memiliki faktor penentu apakah seorang berbudaya atau tidaknya. Itulah sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Ramadhani, NIM 18086395 di jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang problematika peradaban bagi kehidupan manusia. Secara umum, peradaban dapat diartikan sebagai perkembangan budaya yang menjadi ciri khas dan mimik suatu masyarakat. Peradaban juga diartikan sebagai sebuah tahapan tertinggi dari kemajuan budaya, evolusi budaya yang membedakan manusia yang beradab dengan manusia yang tidak beradab. Peradaban sebagai hasil kebudayaan. Budaya dalam pengertian yang luas adalah pancaran dari budi dan daya. Seluruh apa yang dipikir, dirasa, direnung, diamalkan dan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Peradaban merupakan hasil tertinggi dari sebuah kebudayaan. Artinya, kebudayaan belum tentu merupakan sebuah peradaban, namun peradaban pasti mengandung unsur kebudayaan. Peradaban juga menjadi faktor penentu apakah seseorang berbudaya atau tidak. Selanjutnya, problematika peradaban. Semakin berkembangnya teknologi, terutama pada teknologi komunikasi, membuat cakrawala atau ilmu pengetahuan masyarakat semakin terbuka luas. Teknologi yang seharusnya menjadi penunjang manusia untuk mengembangkan potensi dirinya, malah menjadi pengganggu dalam kehidupan manusia, yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup manusia itu sendiri. Selama ini tidak diketahui masyarakat yang membuat pergeseran norma di masyarakat dan menyebabkan terjadinya komparalisme sosial yang membuat hal-hal baru yang masuk dalam masyarakat diterima karena perubahan norma. Selanjutnya, problematika peradaban pada kehidupan manusia. Perbedaan mencolok dari peradaban yang dianut oleh manusia terletak pada tingkat intelektual, perasaan keindahan, penguasaan teknologi, dan tingkat spiritual yang dianutnya. Bentuk kebudayaan masyarakat modern zaman sekarang cenderung meniru kebudayaan barat, baik pada kehidupan, cara berpikir, ideologi, dan politiknya. Hal ini membuat perkembangan mereka meninggalkan konsep masyarakat tradisional. Meskipun struktur masyarakat modern cenderung
kebaratan ini sangat rapuh apabila dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Namun mereka menguasai sektor-sektor penting dan strategis dalam kehidupan. Masyarakat modern cenderung menggunakan alternatif cara barat untuk menyelesaikan suatu masalah daripada kembali kepada pandangan hidup masyarakat tradisional. Namun demikian, cara-cara tersebut tidak dapat mengubah pandangan hidup masyarakat tradisional dalam keimanan, perasaan, nasionalisme, kemerdekaan, dan kehormatan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.